Jumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada lewat media center Sola Fide Manokwari bersama Bapak Kipen dan juga Bapak Revi. Tuhan kiranya terus memberkati kita untuk melayani secara bersama. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, jika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, urapi kami, beri pengertian kepada kami, sehingga kami diberi urapan oleh Tuhan untuk memahami firman-Mu. Dan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman-Mu berkata, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami siap ya Allah mendengar dan menjadi pelaku firman. Bersabdalah bagi kami, dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah rancangan damai sejahtera. Di setiap institusi atau di setiap organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, sangat dikenal yang namanya Renstra, rencana strategis, di mana di dalamnya dimasukkan pokok-pokok program kerja yang akan dilakukan, apakah itu 5 tahun sekali ataukah 10 tahun. Dari Renstra itulah dijabarkan menjadi program kerja. Setiap institusi, organisasi, bahkan gereja Tuhan sekalipun punya program kerja tahunan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya tujuan program kerja? Apa sebenarnya tujuan Renstra itu? Adalah supaya kita dapat melakukan perencanaan secara matang, mengukur kegiatan dan pelayanan kita, bahkan untuk mengetahui sampai di mana kita telah dapat merealisasikannya. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga perlu Renstra? Apakah kita juga perlu program kerja? Kita sungguh bersyukur bahwa hari ini kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana strategis, punya program kerja untuk kita. Program kerja itu, Renstra itu adalah damai sejahtera yang ditujukan, yang dimaksudkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu takut akan kehidupan ini. Kita tidak perlu khawatir. Dan kita tidak perlu melakukan yang di luar kemampuan kita. Karena kita percaya cukuplah dengan Renstra Tuhan, cukuplah dengan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, maka kita akan menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang karena Renstra itu, ada yang punya tabungan banyak, ada yang punya asuransi banyak, ada yang punya investasi yang luar biasa. Tetapi apakah semua itu bisa menolong kita? Apakah semua itu bisa memberikan kepastian kepada kita bahwa kita tidak akan jatuh dalam persoalan dan pergumulan? COVID-19 telah menjawab semuanya itu. Bahwa ketika ada COVID-19 tidak ada lagi perbedaan orang kaya atau orang miskin. Tidak ada lagi perbedaan orang yang punya uang atau orang yang tidak punya uang. Semua mengalami ketakutan. Semua mengalami kecemasan karena COVID-19. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita percaya bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini cukup bagi kita dan sangat memadai untuk kita pegang teguh, karena Renstra Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, dan kepastian yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Persoalannya adalah, maukah kita hidup dan menjalani kehidupan ini dalam rencana strategis Tuhan, dalam program kerja Tuhan? Kalau kita mau, tundukkan kehidupan kita, sandarkan seluruh rencana rancangan masa depan kita dalam tangan kasih-Nya. Dan karena itu, kita berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan, dalam perarakan kemenangan menuju masa depan yang pasti yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita percaya di ujung kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu, yang Tuhan butuh dari kita adalah kesetiaan. Apakah kita setia dalam menjalani proses pembaharuan yang Tuhan izinkan kita jalani? Apakah kita mau ada dalam perarakan kemenangan yang Tuhan tuntun kita itu? Sehingga pada akhirnya, apa yang Tuhan telah sediakan di sana, yaitu damai sejahtera, menjadi bahagian kita. Hiduplah dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, dan berseru berserah hanya kepada Tuhan, maka damai sejahteranya akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Terus Tuhan, kami datang kepadamu karena kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penolong kami satu-satunya yang sanggup melepaskan kami dari setiap pergumulan yang ada, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami, yang sanggup memberikan jaminan kepastian bagi kami dalam menghadapi ketidakpastian yang ada ini. Kami percaya sebagaimana firman-Mu bahwa sesungguhnya ada rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kami, yaitu damai sejahtera. Dan kami imani pun rancangan damai sejahtera Tuhan itu tidak akan pernah digagalkan oleh apapun di dalam dunia ini. Ajarlah kami untuk menundukkan diri kami, kehidupan kami ini dalam rencana Tuhan itu, sehingga hidup dan kehidupan kami tata di dalam penyerahan diri kepadamu. Dan karena itu kami diberkati Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu yang mendengarkan bahkan mengikuti acara ini, dan biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak Revi dan juga Bapak Kipen yang setia dalam proses perekaman ini. Berkati kami semua selaku majelis jemaat-Mu, perangkat pelayan, dan semua jemaat-Mu di Solafide Manokwari, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Dengan berbagai harapan kerinduan ke depan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Berkati pergumulan kami Tuhan, dan jawab pergumulan itu. Kami rindu COVID-19 berakhir, dan kami dapat menjalani kehidupan dalam damai dan sejahtera bersama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni segala dosa kami, dan terima kami yang bermohon dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang terus memberkati kami semua. Anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam dekapan kasih Allah Roh Kudus, menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin.